Adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Miss Christine berdoa semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya bersemangat untuk mengikuti kebaktian anak-anak online pada pagi hari ini. Nah, mari kita akan mulai kebaktiannya dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau menyertai kami dan pagi ini kami dapat kembali bersama-sama untuk beribadah secara online. Kami rindu Tuhan untuk memuji nama-Mu dan kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami melalui kebaktian pada pagi hari ini. Engkau pun boleh menerima persembahan yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya memuji dengan sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa siapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop dan bisa dititipkan ke papa atau mama. Untuk selanjutnya nanti papa mama akan membawanya ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama, persembahannya bisa ditransfer pada nomor rekening yang sudah diwartakan di Warta Jemaat. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berjudul Simon Petrus menyaksikan kuasa Tuhan Yesus. Bahan cerita diambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai 41. Ayat hafalannya Lukas 4 ayat 40. Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Adik-adik semua, rumah Simon terletak di kota Kapernaum di pantai Danau Galilea. Di situ
Simon tinggal bersama istri dan mertuanya perempuan. Meskipun mertuanya sudah tua, tapi ia masih giat bekerja. Ia selalu mengatur rumah tangga, bersih-bersih rumah, memasak, dan lain sebagainya. Pada hari Sabat, biasanya keluarga Simon pergi beribadah di rumah Tuhan yang terdapat di kota Kapernaum. Pada suatu hari, ibu merasa kurang sehat, badannya panas, dia demam. Ia pergi ke kamar tidurnya untuk berbaring sebentar, tetapi panas badannya tetap naik. Ibu mertua Petrus diserang penyakit demam adik-adik, jadi panas terus dingin, panas dingin. Kasihan sekali ya ibu mertua Petrus. Lalu ibu itu berbaring tidur dan dia berkata kepada Simon, "Simon, Petrus, aku tidak ikut kamu dulu untuk beribadah di rumah Tuhan." Lalu beberapa hari kemudian tibalah hari Sabat. "Saya tidak dapat ikut ke rumah ibadah," kata ibu mertua Simon. "Tidak usah, Bu, hari ini saja saya saja yang pergi," jawab Simon. Kemudian ia berangkat pergi beribadah di rumah ibadah. Waktu Simon masuk ke dalam rumah ibadah itu, matanya melihat seseorang. Bahkan dia terkejut. Ternyata dia melihat Tuhan Yesus ada di situ, datang di rumah ibadah itu. Tuhan Yesus berkhotbah ya, kata-katanya penuh hikmat, penuh kuasa. Simon sekali mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Di rumah ibadah ya, ada seorang bapak yang diganggu setan adik-adik. Setan tidak senang dengan kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu ia mengamuk. Ia takut sekali kepada Tuhan Yesus. Nah, bapak ini ya, yang diganggu setan sedang kumat adik-adik. Ia kerasukan. Lalu bapak ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Hei engkau, apa urusanmu dengan aku?" kata setan itu. Ya, setan itu takut kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hei engkau, keluarlah dan tinggalkan bapak ini." Lalu roh jahat itu pergi adik-adik. Dia sangat takut dan dia akhirnya roh jahat itu yang ada di bapak yang kerasukan tadi, akhirnya apa? Roh jahat itu meninggalkan tubuh bapak yang kerasukan tadi. Nah, bapak itu sudah sembuh ya. Nah, pada waktu ibadah sudah selesai, ya Tuhan Yesus masih berbincang-bincang dengan banyak orang di situ. Tetapi lalu Simon datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, marilah ke rumahku, karena ibu mertuaku sedang sakit di rumah." Ketika sudah sampai di rumahnya Simon, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Di manakah ibumu berbaring?" tanya Tuhan Yesus sesudah ia masuk ke dalam rumah Simon. "Mari guru, silakan." Lalu Simon menunjukkan kamar ibu mertuanya. Nah, adik-adik, di situ ibu mertuanya sedang menggigil ya, tapi tubuhnya panas, tapi rasanya dingin karena ibu mertua Petrus sedang sakit demam.
Lalu Tuhan Yesus menjamah dan berkata, "Hei engkau sakit demam, keluarlah dari ibu ini," kata Tuhan Yesus. Benar adik-adik. Ketika Tuhan Yesus berkata, tiba-tiba ibu mertua Petrus merasa badannya sangat enak. Dia tidak kedinginan lagi, dia tidak panas. Lalu dia bangun dari pembaringan, dan apa yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus? Ya, dia sangat senang sekali dia sudah sembuh. Dan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, ibu ini berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan," kata ibu mertua Petrus. Lalu ibu mertua Petrus ini, ya, dia pergi ke dapur. Kira-kira untuk apa adik-adik? Betul ya, ibu mertua Petrus memasak. Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dan dia ingin membalas kasih Tuhan yang sudah menyembuhkannya dengan apa? Ya, dia ingin memberi hidangan yang istimewa buat Tuhan Yesus yang sudah menolongnya dari sakit. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus masih tinggal di rumah Simon, di rumah ibu mertua Petrus ini. Dan ternyata apa? Pada malam harinya banyak orang datang ke tempat Simon adik-adik. Untuk apa? Ya, mereka membawa saudara-saudaranya yang sakit lumpuh. Tuhan berkata, "Hei engkau, berjalanlah." Lalu orang yang sakit lumpuh itu berjalan. Ada lagi yang membawa anak kecil. Anak kecil ini juga sakit, seperti sakit demam. Cuma apa? Matanya cuma melotot saja. Lalu Tuhan berkata, "Hei engkau, sakit penyakit, keluarlah dari anak ini." Terus anak ini sudah bisa kedap-kedip adik-adik ya, kedap-kedap begitu ya. Terus ibunya merasa senang, anaknya sudah sembuh. Ada lagi adik-adik, orang yang matanya tidak bisa melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hei engkau, melihatlah, celilah matamu." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Orang itu bisa melihat, dan banyak sekali orang-orang yang ada di kota Kapernaum, tetangganya Simon, yang disembuhkan. Ya, mereka merasa senang, mereka merasa bersyukur ada Tuhan Yesus di tempat itu. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Kata-katanya sangat ada kuasanya. Hanya berkata saja orang bisa sembuh adik-adik. Nah, adik-adik, Petrus sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang demam. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang buta. Begitu juga Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang lumpuh. Adik-adik, jika pada zaman dulu Tuhan sanggup melakukan mukjizat, saat ini dan masa yang akan datang, mukjizat Tuhan masih berlaku bagi kita. Oleh sebab itu, kita bersyukur memiliki Tuhan yang penuh kuasa dan percaya bahwa mukjizat Tuhan pasti akan terjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita tutup kebaktian anak-anak pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang penuh kuasa seperti Engkau, yang sanggup melakukan mukjizat demi mukjizat. Engkau Allah yang sanggup menolong dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai mereka sepanjang minggu yang akan mereka hadapi. Kasih-Mu memelihara kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.